Metikers, kembali lagi di Portal Podcast Remaja Terdidik SMK Al-Asiyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Maulidia sebagai host yang akan membantu jalannya kegiatan podcast pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai peran penting nilai di kehidupan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai itu kadang seringkali kita jadikan sebagai tolak ukur kesuksesan di dunia akademik. Namun, apakah kesuksesan itu benar-benar dinilai hanya dari nilai berupa angka saja, atau ada hal-hal lain yang bisa menggambarkan potensi dan kemampuan siswa? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mengundang tamu spesial kita, yaitu Ibu Desiana. Beliau adalah seorang guru dan kajur di SMK Al-Asiyah. Oke, assalamualaikum Bunga. Hai Metikers. Halo Ibu. Halo Bunga. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bunga sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ibu kelihatannya ceria banget hari ini pakai baju pink. Harus ya? Girly banget ya Ibu. Makasih. Oke, jadi Ibu hari ini kita mau ngangkat tema yaitu peran nilai di kehidupan siswa. Oke, sebelum kita masuk ke tema yang lebih menjorok lagi, saya mau tanya kepada Ibu, menurut Ibu nih, waktu Ibu masih sekolah, nilai itu seberapa penting sih Bu? Oke, terima kasih ya Bunga ya, pertanyaannya bagus banget. Karena pada saat Ibu sekolah itu kan kita beda kurikulum yang kita pakai, kamu yang pakai sekarang ya. Dimana kalau zaman Ibu itu dulu benar-benar nilai itu justru jadi patokan utama untuk langkah selanjutnya. Dulu istilah Ibu tuh namanya NEM ya, nilai evaluasi murni. Jadi pada saat itu zaman Ibu pertama kali NEM berlaku tuh zaman Ibu tuh. Ibu SD naik kelas 6 naik kelas 1 SMP. Jadi kalau misalnya nilai NEM-nya tidak baik, otomatis Ibu tidak mendapatkan kesempatan melanjutkan ke SMP favorit pada saat itu. Jadi kami pada saat itu benar-benar ya harus belajar. Karena pada saat itu ya SMP negeri itu patokan adalah sekolah yang hanya menerima anak yang pintar saja gitu. Oke, berarti kayak nilai itu penting banget ya, karena ada banyak benefitnya. Kayak misalkan kita mau masuk ke sekolah favorit, kita pastinya harus punya nilai yang tinggi, ataupun kita mau dapat beasiswa. Beasiswa itu kan ada patokan nilainya ya. Nah, jadi nilai itu sama pentingnya ya. Tapi kayaknya nggak cuma nilai ya Bu yang harus jadi patokan, ada juga mungkin potensi-potensi lain atau nilai-nilai yang harus kita miliki di masa-masa sekolah. Ya kan? Gini ya Bunga ya, nilai itu kan angka ya, sifatnya hanya statis. Sedangkan nilai itu adalah dinamis. Artinya angka itu ya hanya angka gitu. Mau tidak mau orang hanya melihat angka saja. Entah bagaimana dia mendapatkan angka itu, tolak ukurnya angka gitu. Walaupun tidak kita bisa pungkiri dengan angka itulah si anak itu bisa masuk ke sekolah yang favorit itu gitu ya, atau dia mendapatkan kesempatan yang seperti Bunga tadi, dapat kesempatan lebih baik untuk menimba ilmunya gitu. Tapi ternyata kalau kita udah masuk ke dalam setelah sekolah kan pasti kita kuliah itu kan pasti kita mau langsung dunia pekerjaan ya. Benar. Dan ternyata angka itu tidak berbicara terlalu banyak ya. Ada satu lagi yang suka kita terlupakan, yaitu si nilai tadi. Yang dimaksud nilai itu nilai apa coba? Kalau Bunga apa yang dimaksud nilai itu? Menurut Bunga ya, nilai yang harus kita miliki nih, yang pastinya soft skill ya. Ada dari public speaking, problem solving, ada juga critical thinking, dan juga yang paling penting menurut Bunga itu kontrol emosi yang sangat baik ya. Karena ya kalau misalkan kita nggak punya kontrol emosi yang baik, segala kelebihan yang kita punya tuh pasti dinilai kurang, karena segala sesuatu tuh harus dilihat dari adab di mana kita bisa mengontrol emosi. Nah, sekarang Ibu balik tanya lagi. Waktu kamu masih sekolah atau sekarang lagi sekolah ini, nggak ada kan materi itu yang kamu pelajari di sana? Iya, bener banget, itu nggak ada, nggak dipelajarin di dunia sekolah. Itu dia. Tapi ada, kalau kamu cerdas untuk mensiasati itu adalah kamu ikut organisasi OSIS ya.
kamu ikut lomba-lomba, apapun jenis perlombaannya. Karena tanpa kalian sadari, dengan organisasi kalian sudah belajar seperti Ibu nggak bilang ya, bisa public speaking, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian problem solvingnya. Karena semakin banyak berorganisasi itu kan kalian bertemu dengan teman-teman yang beraneka ragam pemikirannya, karakter, dan itu tidak ada di pelajaran, tidak ada khusus guru yang mengajari itu, tapi itu harus kamu pintar-pintarnya kamu untuk mencari kesempatan untuk meningkatkan amunisi kamu, ambil eskul, ikuti apapun perlombaan yang kamu sesuai passion kamu, ikuti. Karena banyak sekali ya dari yang tanpa sengaja ya, anak didik itu berhasil kelaknya itu bukan si angka tadi ya, tapi dari sudah terbiasa di organisasi, dan dia berhasil waktu dia mengikuti perlombaan yang diadakan sekolah, itu justru yang akan membawa dia dalam kesuksesan. Dan itu sudah terbukti loh di sekolah ini loh. Iya. Sekali, berarti kayak kita itu mau dapat nilai itu nggak harus dari dunia formal ya, atau jenjang formal seperti SD, SMA atau SMP. Kita bisa dapat nilai dari mana aja, bisa dari lingkungan, gimana tergantung kita mencermati nilai-nilai yang ada di sekitar kita saja ya Bu. Ya, kecerdasan untuk cepat beradaptasi dan cepat mengambil peluang yang ada. Jangan hanya menunggu ya, disuapi ya. Apalagi zamanmu sekarang itu adalah zaman yang komunikasi yang terbuka. Iya, benar. Apapun yang kamu mau tahu, tinggal searching, ada jawabannya. Iya, benar. Jadi kembali lagi, kalau kamu ingin meningkatkan diri, meningkatkan value kamu, tidak perlu ditunggu atau menunggu dari perintah guru atau apa, karena itu semua nilai itu adalah jadi habit kamu, terus akan membentuk karakter kamu di kemudian hari. Oke, berarti banyak banget ya nilai itu. Nah, mungkin ini kita agak sedikit melenceng sedikit dari tema kita. Sekarang mungkin kita menjorok lagi ke tema kita, yaitu mengenai peran nilai di kehidupan siswa. Nah, saya mau tanya nih, kalau menurut Ibu sendiri, gimana sih Bu pendapat Ibu tentang orang-orang yang menganggap ngapain nyari nilai gede-gede, toh kesuksesan kan emang nggak diukur dari nilai berupa angka saja ya Bu. Tapi untuk pendapat Ibu sendiri tuh kira-kira gimana Bu? Oh, Ibu itu ya, mungkin pertanyaan Bunga, untuk apa sih belajar tinggi-tinggi dengan belajar materi belajar yang sekian tahun, toh akhirnya nanti tidak digunakan di maksudnya tidak digunakan, maksudnya tidak terlalu tidak terlalu berimbas sekali ya terhadap diri dia ya, gitu ya Bunga ya. Oke, baik. Nah, inilah pemahaman seperti ini perlu edukasi. Karena gini, contoh ya, atau Ibu keluarkanlah hadis riwayat Ahmad, HR Ahmad ya, Masya Allah ya, yang katanya di situ, maaf kalau salah ya, tuntutlah ilmu dari rahim ibu sampai ke liang lahat. Berarti apa? Belajar itu terus, tidak ada ya. Jadi bukan sampai SMA atau kuliah saja, ternyata terus. Dan pelajaran yang terus itu ya bukan formil lagi, tapi tentang si nilai-nilai tadi. Nah, kalau Bunga bilang, Ibu ada belum pendapat orang nggak usah sekolah tinggi-tinggi atau belajar tinggi-tinggi, toh nanti juga, atau gini deh, banyak juga yang sekolah tinggi ujungnya jadi, kalau yang wanita mungkin ya ibu rumah tangga misalnya. Jangan salah nak ya. Rata-rata kalau orang yang sudah belajar, berilmu atau menambah pengetahuan dengan dia melanjutkan jenjang pendidikannya lagi, walaupun dia kepentok atau dia tidak melanjutkan, maksudnya tidak berkarir sesuai dengan dia pernah ambil kuliah tadi, tapi percayalah mereka ini di hidupnya ya akan lebih bijaksana untuk mengambil keputusan. Contoh ya, seorang ibu tadinya sarjana tapi jadi IRT. Percayalah, ibu ini kalau dia nanti berkeluarga dan mempunyai anak dari pranatal ya, dari anak dalam kandungan, dia sudah memikirkan gizinya bagaimana, saya harus bagaimana, mental saya harus siap, kondisi ekonomi saya bagaimana nih ngurusin anak. Sudah berpikir panjang, karena dia akan tahu problemnya kalau anak saya lahir ini apa. Beda dengan yang tadi, kalau yang tidak mendapatkan amunisi atau pemahaman atau edukasi tentang pentingnya belajar ya,
Walaupun tadi belajar tadi tidak hanya sebatas sebagai akademik saja, tapi si nilai tadi. Dan percayalah ya, dengan nilai tadi, si ibu tadi lebih bijaksana dalam bertutur kata, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan keluarganya, apa ya, keren lah dia dalam mengambil keputusan yang ujungnya ya bikin meningkatkan value diri sendiri. Oke. Berarti kayak nilai itu memang penting. Cuman nilai berupa angka di sekolah itu hanya untuk melihat seberapa meningkatnya kita belajar di semester sebelumnya gitu kali ya Bu. Tapi nilai-nilai yang kita peroleh itu sebenarnya bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Kayak kita tuh belajar untuk mengasah pemikiran, gimana pemikiran kita untuk menghadapi segala masalah-masalah yang ada di hidup ya Bu. Kayak tadi Ibu bilang kalau misalkan kita jadi ibu, seorang ibu, kita pasti berpikir panjang, itu berarti pemikiran kita memang sudah terasah melalui proses belajar yang sudah kita tempuh di dunia pendidikan ya Bu. Iya, kan tadi nilai adalah dinamis. Jadi dia berdinamis ya, kepake kapan saja. Sedangkan si angka mentok aja. Misal kamu sampai kuliah, udah mau masuk kuliah karena mungkin jalur prestasi rapor misalnya. Setelah itu kan sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan kalau nilai terus kamu harus belajar, kamu harus mengeksplor diri kamu ya. Kamu harus rajin untuk ikut training, ikut workshop, apapun itu Bunga ya, atau teman-teman yang lain ya. Jangan saya udah SMA, saya udah kuliah, udah, jangan. Ya tadi disebutkan tadi, ilmu itu tidak ada berhentinya. Dan ingat, tidak ada ilmu yang sia-sia. Dalam arti mungkin Bunga di perbankan syariah saat ini ya, di jurusannya ya. Nah, tiba-tiba besok mungkin jadi content creator mungkin ya. Ya Bu, berarti aku sia-sia dong pelajaran saya tadi 3 tahun. Tidak ada ilmu yang sia-sia ya. Bagaimanapun juga ilmu itu kayak tematik dalam hidup kamu. Terus akan kepake. Entah kapan, di mana, waktunya apa, pasti akan kepake. Jadi intinya adalah tetaplah belajar dan belajar. Karena mau tahu nggak, dengan ilmu kamu bisa merubah hidup kamu. Dengan ilmu kamu bisa merubah pandangan orang lain. Dengan ilmu kamu bisa menaikkan harga, martabat kamu dan keluarga kamu, ya kan? Dengan ilmu kamu bisa kaya loh, kaya. Iya. Oke, Ibu jawabannya bagus banget Ibu. Nggak apa-apa. Diskusi kita hari ini seru banget Ibu. Terus saya juga mau tanya nih tentang tentang anak yang mendapat tekanan dari keluarganya untuk terus mendapatkan nilai yang besar dan menjadi juara paralel di sekolahnya. Itu menurut Ibu kayak gimana Bu tips untuk menghadapi tekanan tersebut? Oke. Saya ibu ya. Saya ibu. Semua ibu tuh atau orang tua pingin anaknya berhasil ya, yang terbaik ya. Tapi jangan salah, kita sebagai orang tua nggak boleh egois gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap tahu diri si anak ini mau bagaimana potensinya gitu. Kalau misalnya dia tidak berminat atau dia memang, atau katakanlah kemampuan dia memang hanya mentok sampai di angka tadi gitu. Alangkah lebih bijaksananya seorang ibu itu atau orang tua tidak memaksakan kehendak, tapi apa? Diajak bicara, berkomunikasi, ya. Tidak ada loh solusi yang paling baik dengan cara satu, yaitu penyelesaiannya dengan berkomunikasi, gitu ya. Dari hati ke hati, orang tua juga manusia kan. Kasih tahu, ibu saya mungkin kalau untuk harus paralel harus seperti ini, saya harus lebih kerja keras lagi seperti ini, sedangkan saya seperti apa. Saya rasa orang tua itu akan mengetahui kok kelemahan dan kelebihan dari si anak ya. Jadi insya Allah dengan bicara sama orang tua kita mendapatkan solusi yang win-win solution. Oke Ibu, terima kasih banyak atas solusinya dan juga jawaban-jawaban keren Ibu tadi mengenai diskusi kita ya. Oke, berarti dapat diambil kesimpulan ya bahwa nilai itu sangat penting untuk kita kejar, dimana nilai berupa angka juga jangan kalian sepelekan atau kalian belakangi, karena nilai-nilai tersebut ada benefitnya tersendiri di kehidupan ya. Tetapi nilai moral juga itu sangat penting di kehidupan kita, dan kalian untuk para penonton semua jangan
jangan lupa kalian untuk terus selalu mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Kalian jangan pernah berhenti belajar ya Bu. Jangan pernah pokoknya kalian berhenti belajar. Kalian terus belajar sampai liang lahat seperti apa yang telah Ibu Desi sampaikan. Oke, cukup sekian ya Ibu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bunga. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube kita yaitu OSIS MPK SMK Al-Asia. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita yaitu SMK Al-Asia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. See you. Bye. Bye.